Shalom Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan kita senantiasa dipertemukan melalui suara marturia ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang 18 hingga ayatnya yang ke-25. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh kasih dan karunia daripada Tuhan. Kami boleh menikmati hari ini dengan penuh rasa sukacita daripada Tuhan. Kami saat ini memberi diri kami untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan agar kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25 di bawah perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini ketong dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan langsung diberikan satu pengajaran yang yang hidup. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketong langsung belajar dari Kristus, bagaimana tindakan Kristus, bagaimana Kristus menjadi seorang hamba yang benar-benar hidup tulus dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya dalam berbagai proses kehidupan. Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bahwa menerima atau melaksanakan apa yang menjadi perbuatan Kristus pada masa itu hingga masa sekarang ini adalah sesuatu yang membutuhkan proses yang cukup panjang. Tetapi perlu kita mengingat bahwa di dalam pembacaan kita ini kita diberikan satu hal yang terus yang akan menjadi satu dasar yang hidup di dalam kita pun diri, yakni apa? Yakni taat, sabar dalam segala sikon, di dalam segala proses kehidupan yang dipercayakan dalam ketempung kehidupan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau melihat Kristus sebagai teladan, berarti kita harus melihat apa yang Tuhan buat selama di minggu-minggu sengsara ini. Mama bayangkan minggu sengsara ini ada 7 minggu. 7 minggu untuk sampai kepada proses penyaliban. Nah, proses penyaliban itu
penyaliban sesuatu yang tidak ia lakukan. Kenapa saya bilang gitu? Iya, karena dia disalibkan karena dosa kita, bukan karena dosa dia. Itu sudah ada dalam penjelasan pembacaan kita pada saat ini. Nah, karena itu Tuhan Yesus Kristus menginginkan dirinya menjadi teladan yang hidup bagi kita punya kehidupan pelayanan, bagi kehidupan pekerjaan, bagi kehidupan rumah tangga kita. Sebagai orang-orang yang hidup di zaman yang milenial ini, menanggapi kehidupan di minggu yang sengsara ini, harusnya kita semakin berproses dan semakin melihat bahwa minggu-minggu sengsara ini melatih kita untuk tetap bekerja keras, tetap mau berproses di dalam Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, segala sesuatunya itu adalah daripada Tuhan. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kotong dalam pembacaan ini juga bahwa segala sesuatu yang kotong terima, kalau kotong berbuat dosa lalu kotong menerima hukuman, itu adalah sesuatu yang layak. Tetapi kalau kotong tidak berbuat dosa lalu kotong menerima hukuman, itu adalah satu kemuliaan di hadapan Allah. Kotong memuliakan dan membesarkan nama Allah. Kotong menunjukkan bahwa kotong benar-benar menjadikan Kristus teladan yang hidup dalam kotong pun tugas, tanggung jawab, rumah tangga, pelayanan sekalipun. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menjadi sangat amat sulit. Kenapa saya bilang sangat sulit? Bahkan setiap kita, para pelayan yang memberi diri pun menjadikan Kristus teladan yang hidup itu sudah pasti. Tapi untuk melakukan apa yang Kristus lakukan itu belum pasti. Belum pasti karena apa? Kotong masih hidup di dalam dosa, kotong masih tenggelam di dalam dosa, bahkan mengalami penderitaan saja, kotong masih sering mau lari. Ini satu bukti nyata dalam kehidupan saya pribadi. Karena apa? Karena saya mengalami berbagai hal dalam tugas tanggung jawab pelayanan saya, di dalam keluarga saya, di dalam hubungan sosial saya. Ada begitu banyak hal yang saya rasa kenapa saya sampai ada di titik ini? Kenapa sampai saya merasa terluka padahal saya melayani Tuhan, merasa tidak layak, merasa berkekurangan, merasa sakit, merasa terlalu sulit untuk sampai di titik di mana Tuhan memang menggunakan saya sebagai alat dan kebenarannya. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, contoh nyata ini adalah diri saya sendiri. Saya masih dalam kondisi yang mengeluh, saya masih dalam kondisi yang masih bersungut-sungut, saya masih dalam kondisi yang menghitung-hitung apa yang saya buat untuk Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan untuk saya dan Bapak, Mama, Saudara semua, segala sesuatu yang kotong derita di dalam tugas, pelayanan, rumah tangga, pekerjaan sekalipun, itu adalah salah satu bentuk kemuliaan bagi Allah. Salah satu bentuk di mana kotong menjadikan Kristus itu teladan yang hidup. Jadi mungkin orang lain akan melihat itu sebagai sesuatu yang sakit, ataupun kotong pun diri juga akan melihat itu sebagai sesuatu yang merusak kotong pun mental, merusak kotong pun psikis, merusak segala sesuatu yang merasa membusuk di dalam kotong pun diri. Tetapi di hadapan Allah, di hadapan Bapanya, Dia melihat hati kita, bahwa kita memang mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah menilai sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalam ketempuh kehidupan. Ingatlah bahwa kalau Tuhan bilang ketong berbuat dosa, Tuhan pasti hukum. Nah, dari hukuman itu ketong akan melihat bahwa apa yang telah ketong lakukan untuk Tuhan. Dari sakit itu kita akan melihat apa yang telah kotong lakukan kepada Tuhan. Apakah kotong benar-benar hidup kudus?
Ataukah kita memang hidup di dalam dosa, lalu Tuhan memberikan hukuman itu menjadi satu dasar untuk mengembalikan kita pun diri kembali kepada Dia, atau bagaimana? Jadi dalam proses pengeluhan, dalam proses sakit hati, dalam proses tidak kesadaran diri ini, kita diajak Tuhan untuk senantiasa melihat apa yang kita kerjakan bagi Tuhan. Sudahkah yang kita kerjakan itu layak untuk menjadi puji-pujian di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia? Ingatlah, menjadikan Tuhan sebagai teladan yang hidup berarti kita mencontohi Ia dengan sepantasnya. Kenapa saya bilang dengan sepantasnya? Karena kalau kita hanya sekedar ingin mendapatkan yang baik, berarti kita akan mencontohkan yang baik-baik saat-saat itu saja. Tapi kalau kita benar-benar mau Kristus hidup dan menjadi teladan lagi bagi orang lain, dan orang lain melihat bahwa kita adalah pengikut Kristus yang menjadi teladan Kristus, berarti kita senantiasa melakukan dalam segala proses, dalam segala jatuh bangun, sukacita, duka cita yang terjadi dalam kehidupan. Kristus telah mati dan mati di kayu salib. Dia akan menanggung dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak melakukan segala sesuatu yang dianggap dosa di hadapan Bapanya, tapi Dia siap untuk menanggung penderitaan itu. Dia siap mati dan Dia siap untuk dicaci, dimaki, dihina di tanahnya sendiri. Apalagi kita yang cuman ciptaan. Belajarlah daripada Tuhan, bahkan di dalam sakit hati pun marilah kita tetap belajar kepada Tuhan, memberitahukan segala sesuatu sakit hati kita, segala sesuatu yang tidak adil di hadapan kita, untuk diadili oleh Tuhan. Bukan diadili oleh manusia, tetapi diadili oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah menghakimi dengan tidak adil. Senantiasa Dia akan menghakimi dengan keadilan. Biarlah oleh kasih dan karunia daripada Tuhan yang telah di minggu-minggu sengsara yang akan mati dan akan bangkit itu senantiasa memberkati kita, dan kita semua senantiasa menjadikan Kristus sebagai teladan yang hidup dan menjadikan kami semua berkat dimanapun kami semua berada. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia daripada Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa menjadi berkat yang hidup, teladan yang hidup dalam lingkup sosial, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, cucu mereka, pendidikan anak-anak mereka, pendidikan mereka, pekerjaan, sakit, penyakit, sukacita, syukur, apapun itu yang mereka naikkan di hadapan Tuhan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan kami masing-masing. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat yang cukup bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dosa kami Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat bertemu kembali.